Oke guys, balik lagi di channel aku April Pop 96. Nah, maka selanjutnya adalah kita akan membuat soal pilihan ganda. Apabila di sini Bapak Ibu guru ingin memberikan ulangan harian berupa pilihan ganda dan juga esai, bisa Bapak Ibu guru bisa klik komputer desk test atau CBT. Ini kita bisa klik buat ujian CBT baru. Nah, setelah itu kita bisa pilih ujian. Apakah ini adalah penilaian harian, kuis, penilaian akhir semester, atau ujian lainnya. Kita bisa pilih penilaian harian. Semisal ini dibuat untuk apabila KD telah terselesaikan. Setelah itu kita bisa pilih KD-nya. Nah, di sini saya masih mengisi 1, berarti 3.1. Nama ujiannya semisal UH1, hardware, pengenalan hardware dan software. Hardware dan software. Waktunya berapa? 120 menit. Dan kita bisa atur tanggal ujiannya dimulai kapan, dimulai tanggal 3. Jam berapa bisa kita setting di sini, jam 8 baru dimulai, batas akhirnya itu jam berapa, tanggal 3, dan berakhir sampai jam berapa. Misal kalau di sini 120 menit berarti 2 jam, berarti selesai sekitar jam 10. Dan di sini kita bisa mau acak soal atau tidak. Kita bisa langsung, ini akan otomatis ke arah sana. Setelah itu kita bisa klik buat soal ujian. Nah, di sini ketika kita pilih buat soal ujian, berarti Bapak Ibu guru akan membuat soal secara manual dan online. Jadi Bapak Ibu guru memilih secara online atau langsung bisa mengimport soal dengan cara mengetiknya melalui Excel atau berupa template yang sudah Bapak Ibu guru gunakan. Oke. Jadi satu-satu dulu kita coba untuk membuat soal yang tanpa menggunakan template atau secara manual. Di sini ada nomor urut, kita pilih 1, pilih jenis soalnya, apakah berupa pilihan ganda atau salah benar, menjodohkan, atau short answer, atau juga esai. Kita pilih yang pilihan ganda. Nah, di sini ada soal. Kita tulis langsung soalnya ya, jadi tidak perlu ditulis nomor urutnya, karena di sini sudah ada formnya sendiri. Jadi kita tulis semisal keyboard termasuk ke dalam jenis. Di sini ada opsi jawaban A. Jadi di sini kita tidak perlu menulis A apa, langsung ke poin atau jawaban dari opsi A. Semisal keyboard termasuk ke dalam jenis, kita bisa tulis sistem operasi. Jadi langsung kepada poinnya, pada opsinya. Jadi tidak perlu pilihannya. Jadi sistem operasi semisal hardware, sini software, di sini firmware. Semisal jawabannya hanya sampai D, oke Bapak Ibu cukup mengisinya sampai D. Jadi untuk opsi E itu tidak perlu diisi. Nah, di sini untuk kunci jawaban, semisal jawaban yang benar adalah B, yaitu hardware, maka Bapak Ibu silakan pilih kunci B. Kalau semisal A, Bapak Ibu pun juga harus mengulang untuk memilih A. Jadi Bapak Ibu pilih yang lain dulu, setelah itu pilih A, agar secara otomatis sistem e-learning akan membaca bahwa kunci jawaban sudah pernah diubah. Setelah itu kita bisa masukkan bobot nilainya, itu per soal itu berapa, semisal 10, berarti secara otomatis soal yang akan ditampilkan berupa pilihan ganda itu sebanyak 10, karena 10 kali 10 adalah 100. Jadi totalnya harus 100. Setelah itu kita pilih tambah soal. Maka secara otomatis di sini akan menambah 1 dan 2. Di sini langsung menuju ke nomor urut 2. Nah, di
Sini apabila ada kekeliruan, Bapak Ibu guru bisa langsung klik, semisal oh nomor 1 ada keliru, kita bisa klik nomor 1 lalu edit. Setelah itu pilih 2 untuk melanjutkan dan begitu pun seterusnya. Caranya pun sama, jadi tinggal pilih jenis soalnya apa. Setelah itu kita masukkan soalnya, pilihannya apa. Setelah itu pilih kunci jawabannya, bobot soalnya. Setelah itu kita klik tambah soal, maka secara otomatis akan menambah sebanyak yang kita inginkan. Nah, untuk yang nomor 3 dari bank soal madrasah, kita bisa coba, kita klik dulu. Nah, ini berarti data CBT yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang bisa diambil atau di-copy. Semisal kita akan mengcopy dari mapel PAT 2 IPS kelas 8 semisal. Kita bisa ambil soal. Nah, ini. Kita bisa pilih soal yang mana yang akan kita ambil, kita bisa langsung centang. Nah, apakah Anda yakin akan mengambil soal dimasukkan ke soal ujian yang Anda buat? Kita bisa pilih OK untuk menambahkan. Ketika sudah selesai, kita klik close. Nah, untuk import soal menggunakan template, kita bisa pilih import soal. Nah, sebelumnya kita download dulu template-nya. Kita klik download template. Kita lihat di sini. Template-nya baru terdownload. Nah, oke. Kalau sudah terdownload, kita klik kanan, kita pilih open. Lalu kita tunggu. Kita tunggu terbukanya Microsoft Excel-nya. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kita jangan lupa klik enable dulu untuk bisa mengotak-atik isi dari template tersebut. Nah, di sini ada nomor, di sini juga ada soal. Nah, di sini soal bisa Bapak Ibu langsung ketik, bisa kopas dari file lain. Nah, untuk opsi ini, opsi A, B, C, D, E juga bisa dikosongi apabila jawaban hanya sampai D. Jadi untuk E tidak perlu Bapak Ibu guru isi. Nah, untuk jawaban harus menggunakan huruf kapital sehingga e-learning bisa mendeteksi kunci jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menggunakan huruf kecil untuk jawaban, maka e-learning tidak bisa mendeteksi apakah soal tersebut sudah ada kunci jawabannya atau belum. Nah, ketika Bapak Ibu guru sudah selesai memasukkan soal, Bapak Ibu guru tinggal mengimport soalnya dengan cara klik choose file. Choose file di sini. Setelah itu kita cari file download atau file yang sudah kita edit tadi. Kita pilih, setelah itu kita klik open. Setelah itu kita pilih import soal. Nah, maka secara tidak langsung akan terjadwal UH pengenalan hardware dan software semester ganjil dengan jenis penilaian yaitu KD 3.1, soalnya acak, waktunya 120 menit, waktunya seperti ini dengan token seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru itu bisa mengedit apakah soal atau jadwalnya tersebut salah, bisa klik gambar edit, atau kalau semisal salah total bisa langsung dihapus saja. Untuk yang gambar warna oranye ini adalah simulasi ujian. Apakah Bapak Ibu ingin memastikan tampilan dari soal yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai atau sudah rapi atau belum? Kita coba klik simulasi ujiannya.
Jadi simulasi ujian di sini adalah tampilan yang akan dihadapi oleh siswa, tapi tanpa adanya kunci jawaban. Seperti itu. Jadi, semisal kita cek, nomor 1 benar, 2, 3, 4. Nah, semisal ini 3. Nah, di sini akan 3 kosong. Berarti Bapak Ibu Guru harus mengedit kembali untuk soalnya. Nah, kita selesaikan dulu. Kita ya akhiri ujian. Oke. Untuk mengedit, kita bisa klik edit. Edit soalnya. Kita ke buat soal ujian. Buat soal ujian. Ya, kita ke 3. Karena di sini tadi terbacanya ini bisa dihapus karena tadi terbaca ganda. Kita pilih 1. Kalau sudah selesai, kita bisa klik simpan dan tutup. Kita oke. Data berhasil disimpan, oke. Maka dia secara otomatis akan kembali ke kelas. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengecek apakah semua siswa sudah mengerjakan CBT yang Bapak Ibu buat. Itu lihat di status. Nah, di sini masih 0 siswa mengerjakan. Berarti siswa belum mengerjakan sama sekali atau belum ada siswa yang mengerjakan. Nah, untuk yang ini adalah analisis soal. Masing-masing soal bisa Bapak Ibu analisis. Yang ke warna hijau ini adalah Bapak Ibu Guru akan melihat hasil dari CBT yang dikerjakan oleh siswa-siswi kelas 7C. Oke, untuk langkah selanjutnya